Kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita. Kita rasakan hadirat Allah. Kita rasakan Allah bertakhta di atas pujian penyembahan kita. Setiap pujian penyembahan kita yang keluar dari hati kita, mulut kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita rasakan ada sesuatu yang memberi kita damai, memberi sukacita, memberikan kita rasakan hadirat Allah sungguh luar biasa mengalir dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, seberapa banyak Tuhan sudah izinkan kita ada di tempat ini. Pergunakanlah waktu ini sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk kita rasakan hadirat Allah, persekutuan yang indah, yang intim dengan Tuhan, saudara-saudara. Sehingga kita boleh menikmati keindahan janji-janji Allah buat saya dan saudara. Karena tujuan Allah kita ada di dunia ini adalah tujuan yang mulia. Bukan hanya kita diberkati jasmani finansial kita, tetapi Allah mau terutama rohani kita diberkati Tuhan. Karena ketika kita mengalami berkat-berkat rohani dalam hidup saya dan saudara, setiap apapun yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara, kita akan nikmati. Kita akan rasakan berkat Allah sekecil apapun saudara-saudara, melalui kekuatan kesehatan kita. Ketika Allah memberkati kita, kita akan nikmati saudara-saudara. Sehingga berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, mulai dari kekuatan kesehatan kita saudara-saudara, hikmat kepintaran kita, berkat-berkat finansial melalui pekerjaan-pekerjaan kita saudara-saudara, kepintaran kita nikmati saudara-saudara. Sehingga berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Tuhan seringkali saya mengatakan kita menikmati berkat Allah, keberhasilan dan keberuntungan dinikmati secara langsung, pribadi lepas pribadi kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya percaya semua kita yang ada pada saat ini siap mau diberkati oleh firman Allah. Karena saya percaya firman Allah adalah segala-galanya buat saya dan saudara, buat kita semua yang akan menuntun kita pada jalan-jalan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan saudara-saudara, kita buka firman Allah bersama-sama di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Kita akan bacakan bersama-sama. Sudah ada di depan saudara-saudara, kita akan bacakan bersama-sama. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita ada di tengah-tengah dunia ini, seperti saya sudah katakan, tujuan Allah mulia buat saya dan saudara. Tujuan Allah buat kita lahir ada di dunia ini, masih boleh hidup di tahun 2022. Tujuan Allah mulia buat saya dan saudara. Sehingga setiap kita membaca, merenungkan kebenaran firman Allah, setiap kita mendengarkan, setiap kita menonton, setiap kebenaran-kebenaran firman Allah, semua punya tujuan mulia buat saya dan saudara. Untuk apa? Untuk Allah mempersiapkan hidup kita lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Untuk Allah mempersiapkan hidup kita untuk
lebih lagi indah di pemandangan mata Tuhan. Sehingga dimanapun saya, dimanapun saudara pergi dan berada, nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Saudara, kita ada di dunia ini, kita berada di negara superpower. Saudara, apa yang terjadi saat ini, apa yang kita lakukan saat ini, begitu cepat saudara kita, kenalan kita bisa mengikuti apa yang sementara terjadi di hari-hari ini. Karena itu kecanggihan teknologi saat ini sementara live, saudara-saudara. Saudara kita, kenalan kita, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, sementara mengikuti anak-anak Tuhan kita yang ada di tempat ini, ketika kita menyembah Dia, ketika kita memuji, membesarkan nama Tuhan, dimanapun saudara kenalan kita yang benar-benar join dengan kita, bisa ikuti kegiatan-kegiatan kita dengan baik, saudara-saudara. Begitu pula saudara-saudara, Bapa kita di sorga. Belum canggih teknologi, tetapi Bapa kita tetap mengikuti apapun aktivitas kegiatan kita yang kita lakukan di hari-hari ini dan sebelumnya pun tetap Allah bisa mengikuti detail saudara-saudara. Oleh sebab itu firman Allah pada saat ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara, mengingatkan kita semua saudara-saudari dalam Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, kita punya beban-beban dosa. Kita lakukan, kita sadar atau tidak sadar. Tetapi dengan kasih-Nya Allah Bapa di sorga datang mengetuk hati kita, mengingatkan kita saudara-saudara. Kita ada di dunia ini saudara-saudara. Di sini dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, di mana kita berada, saksi yang melihat saudara-saudara, kawan live ini hanya bisa dilihat orang yang bisa menonton. Tetapi kata firman Allah, ada terlalu banyak saksi yang mengikuti kehidupan saudara dan saya, aktivitas kita saudara-saudara. Sehingga ketika kita bersekolah, ketika kita bekerja, tentu kadang-kala pekerjaan kita berbeda dengan suami atau istri kita. Suami tidak bisa menyaksikan kadang ketika kita bekerja, atau istri tidak bisa menyaksikan ketika suami bekerja. Tetapi teman-teman yang ada di sekitar kita bisa menyaksikan saudara-saudara. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan saudara-saudara, banyak orang yang bisa menyaksikan, begitu banyak. Sehingga dikatakan dalam firman Allah ini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dosa begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara ingat, barangkali pernah saya menyampaikan firman Allah ini, bahwa beban-beban dosa itu, beban-beban dosa kita, segala kekurangan, kelemahan kita yang barangkali kita belum tinggalkan, yang barangkali kita masih pertahankan dalam hidup saya dan saudara. Saudara tahu itu adalah satu kerugian buat saya dan saudara. Firman Allah berkata ini, saudara-saudara, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Jadi beban dosa, segala kekeliruan kita, kelemahan kita, saudara-saudara, kekurangan kita yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah, itu adalah sesuatu beban dosa yang hanya merugikan saya dan saudara, hanya merintangi, hanya menghalangi setiap berkat-berkat mujizat Allah dalam hidup saya dan saudara.
Oleh sebab itu saat ini saudara-saudara, dengan kasih-Nya Allah datang bagi saya dan saudara, mengingatkan kita, lepaskan, tinggalkan setiap beban-beban dosa yang hanya menjadi perintah berkat Allah buat saya dan saudara, hanya merintangi mujizat Allah, hanya merintangi kuasa Allah buat saya dan saudara. Karena apa saudara-saudara? Semua kita, gereja Tuhan, semua kita yang ada pada saat ini saudara-saudara, Allah mau promosikan kita. Saudara, kalau kita dipromosikan di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, di mana saudara kita berada bekerja, saudara-saudara, kita sungguh bangga dan luar biasa senang saudara-saudara. Siapa yang tidak senang ketika kita bekerja dengan baik, ada promosi-promosi dari tempat pekerjaan kita untuk mendapatkan lebih baik lagi, penghargaan yang lebih luar biasa buat kita ketika kita bekerja saudara-saudara. Tetapi ingat, tidakkah Allah akan mempromosikan kita ketika kita menjadi pelaku kebenaran firman Allah? Bagaimana cara Allah untuk mempromosikan kita saudara-saudara? Ketika kita taat menjadi pelaku kebenaran firman Allah, kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah menikmati janji-janji Allah dalam hidup kita saudara-saudara. Bukan hanya tetap seperti itu, tetapi promosi Allah buat saya dan saudara meningkat lebih lagi, akan ditambah-tambahkan promosi Allah dalam hidup saya dan saudara. Tetapi ingat saudara-saudara, tinggalkan setiap kelemahan kita, tinggalkan setiap beban-beban dosa kita yang hanya merintangi, yang hanya menghalangi, yang hanya menghambat berkat-berkat Allah dalam hidup saya dan saudara. Karena kasih Allah buat saya dan saudara, Dia sangat-sangat mengasihi saya dan saudara, sehingga Allah ingatkan kepada saya dan saudara dalam pembacaan kita saudara-saudara tadi, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Jadi apa yang menjadi beban dosa kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kelalaian kita, dengan kasih Allah datang buat saya dan saudara, tinggalkan. Karena apa? Hanya untuk merugikan saya dan saudara, hanya untuk merugikan kita semua saudara-saudara, sehingga berkat yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara, mujizat yang hampir kita akan terima, terhalangi dengan beban-beban dosa yang ada dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu saat ini Allah sementara mau promosikan kita untuk mau lebih tinggi lagi melangkah bersama dengan Tuhan. Allah sementara promosikan kita untuk go to the next level saudara-saudara, yang akan menjadi kebanggaan bagi sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Sekalipun dunia semakin sulit, dengan prediksi tahun demi tahun bukan semakin mudah, semakin sulit, semakin sukar, tetapi promosi Allah buat saya dan saudara, Dia Yesus yang akan menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita boleh bersaksi betapa hebat kuasa Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Allah berkata, jika Allah di pihak kita, tidak ada satupun yang bisa melawan kita. Tetapi siapapun kita, jabatan apapun yang kita ada pada saat ini saudara-saudara, kalau kita di luar Tuhan, Tuhan akan biarkan kita saudara-saudara. Ketika Allah membiarkan kita akan jatuh tergeletak. Tetapi sampai saat ini, kalau kemurahan Allah masih ada buat saya dan saudara, kita jatuh tetapi tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang kuat menopang saya dan saudara, sehingga kita masih boleh ada sampai pada saat ini hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa berkata, Tuhan terima kasih karena Engkau masih peduli dalam hidupku, sehingga kemurahan-Mu masih boleh saya alami sampai pada saat ini. Tetapi dengan kasih-Nya Dia ingatkan lagi kembali kepada kita
marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan oleh Allah. Marilah kita berlomba iman percaya kita kepada Tuhan. Berlomba untuk lebih kuat di dalam Tuhan. Berlomba melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Berlomba untuk melakukan hal-hal yang memberkati. Sehingga mata dunia boleh melihat betapa hebat kuasa Allah bagi semua kita yang percaya kepada Tuhan. Itulah Allah mau promosikan buat saya dan saudara. Ketika dunia semakin sulit, tetapi Tuhan akan buka jalan dengan caranya Tuhan yang begitu ajaib buat saya dan saudara. Itulah promosi-promosi Allah yang Tuhan akan siapkan di hari-hari ini. Di hari-hari yang semakin sulit, di tahun-tahun yang akan datang semakin sulit. Tetapi ketika Allah promosikan kita, ketika kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, tidak perlu takut dan khawatir. Asal kita pegang kebenaran firman Allah, Tuhan akan promosikan kita lebih naik, lebih naik, lebih naik. Sehingga mata dunia boleh melihat luar biasa pembelaan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita sama-sama sebagai gereja Tuhan kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan untuk apa saudara-saudara? Untuk mau maju di dalam Tuhan. Untuk mau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk bergandengan tangan, untuk berdoa satu dengan yang lain. Untuk kita bisa mulai melihat luar biasa mujizat Allah dijanjikan Allah buat saya dan saudara. Terlalu banyak dan tidak terbatas saudara-saudara. No limit kuasa mujizat Allah buat saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari lepas hari, minggu demi minggu, Tuhan mengajak kita, memanggil kita dengan kasih-Nya saudara-saudara. Biar kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Sehingga saudara-saudara, dimanapun kita pergi dan berada, kemurahan, kasih Allah, sukacita, ketenangan mewarnai kehidupan saya dan saudara. Sehingga walaupun kita sudah capek-capek kerja saudara-saudara, kalau sukacita, ketenangan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mewarnai kehidupan kita saudara-saudara. Udah capek, puji Tuhan, walaupun makanan seadanya, sukacita kita akan makan. Rasa di restoran yang enak saudara-saudara. Coba, sekalipun kita makan di restoran, kalau kita suami istri tidak akur saudara-saudara, ada sesuatu yang silang pendapat. Kita sudah makan makanan yang enak di restoran yang nomor 1, rasanya itu apa? Tidak ada rasanya, tidak enak. Tetapi coba kita punya ketenangan, damai sejahtera. Walaupun cuma nasi dengan telur goreng, rasanya habaci atau hibaci atau apa ini koki-koki kita di habaci, rasa seperti hibaci. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, luar biasa. Ini kayak setengah bercanda, tetapi kenyataan kita semua kita pernah mengalami. Iya, suami lagi emosi atau istri lagi emosi atau anak-anak lagi emosi saudara-saudara, semua makan bermacam-macam, tidak ada rasanya yang enak. Tetapi ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjadi bagian saya dan saudara, kata orang-orang di kampung, biar hanya nasi dengan garam, enak saudara-saudara, kenyang, sukacita, puas. Kita pernah mengalami, tidak ada satupun pernah mengalami hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, segala sesuatu yang hanya merintangi, menghalangi berkat mujizat Allah, pertolongan dalam hidup saya dan saudara, kata firman Allah, tinggalkan. Sehingga berkat yang Tuhan sudah buka, berkat yang Tuhan sudah beri, Tuhan
yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara bukan terhalangi, tetapi lebih terbuka pintu berkat Allah buat saya dan saudara. Praktekkan saudara-saudara, praktekkan. Kita belajar sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, pelayan Tuhan untuk mempraktekkan setiap kebenaran firman Allah dalam hidup saya dan saudara pribadi, keluarga, sehingga nyata berkat dan pertolongan Allah buat saya dan saudara. Karena saya sudah katakan tadi, kita sementara Tuhan mau promosikan semua kita saudara-saudara. Kalau di perusahaan hanya 1-2 orang, tetapi kalau kita terbuka hati untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, semua kita yang ada akan Tuhan promosikan untuk mendapatkan pertolongan Allah, berkat-berkat Allah, mujizat-mujizat Allah yang barangkali tidak mungkin, yang tidak masuk akal, Tuhan akan berikan buat saya dan saudara. Tadi Bapak Dediko datang, mereka bilang, oh puji Tuhan sudah sehat Bapak Gembala. Saya bilang semua karena hanya mujizat Allah. Kalau hanya mau dengar kata dokter sudah total damage 3-4 kali operasi, Tuhan kayaknya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Tetapi kami hanya bisa berdoa, Tuhan bukankah Engkau dokter di atas segala dokter, yang bisa merubah segala sesuatu yang tidak mungkin boleh menjadi mungkin. Dan bisakah Allah membuktikan itu di dalam pelayanan kami, keluarga kami, sehingga Bapak Gembala bisa hari demi hari boleh bisa boleh drive. Bukan karena kuat gagahnya, tetapi hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena kami mau belajar andalkan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, pelayanan kami. Nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Kalau hanya mau dengar dokter, saudara-saudara hampir tidak punya harapan, putus asa. Tetapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Sekalipun mengecewakan menurut pengetahuan medis, tetapi pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita sama-sama belajar. Kita ini sementara belajar saudara-saudara. Kita mau naik level lagi. Kita sama-sama belajar. Oleh sebab itu kita saling mengingatkan saudara-saudara. Kita saling mendoakan. Kita saling menuntun pada jalan-jalan kebenaran firman Allah. Sehingga tidak ada satupun di antara kita semua yang akan tersesat. Tetapi kembali pada rel-rel kebenaran firman Allah saudara-saudara. Saudara, jalan menuju promosi tidak menentu karena jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan manusia. Jadi kadang-kala ketika kita mau dipromosi Tuhan saudara-saudara, kadang kita tidak bisa diterima oleh dunia ini saudara-saudara, karena kita ditolak. Sekalipun orang terdekat dengan kita, kalau kita benar-benar mengikuti kebenaran firman Allah. Tetapi jangan takut, tetap ikuti jalan-jalan promosi Allah dalam hidup kita. Karena janji Allah, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Walaupun kita banyak melihat kekecewaan yang ada di sekitar kita, tetapi ingat, promosi Allah, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saudara, kita mengalami, kadang kita dikecewakan oleh anak-anak kita, atau orang terdekat, istri atau suami. Kadang kita kecewa saudara-saudara dengan hal-hal yang kecil barangkali saudara-saudara. Tetapi ingat, ada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan saya dan saudara. Tetap kita maju di dalam Tuhan. Kita tetap pertahankan kebenaran firman Allah. Karena itulah Allah mau promosikan kita untuk kita go to the next level. Untuk kita buktikan kemahakuasaan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang melampaui segala akal dan kepikiran kita. Yang melampaui segala logika kita. Saudara, segala sesuatu yang masuk logika kita itu bukan
bagi manusia, tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada perkara yang mustahil buat kita sebagai gereja Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu saudara-saudara, biarlah kita berlomba-lomba menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, saudara-saudara. Karena ada banyak berkat-berkat Allah di dalam hidup saya dan saudara yang Tuhan janjikan, saudara-saudara. Kita juga boleh mendapatkan berkat-berkat keuangan yang luar biasa. Tetapi di sini saya mencatat, saudara-saudara, uang adalah berkat Tuhan yang paling murah dan rendah. Saya bingung, saya melihat catatan ini, baca ini, kok uang itu menjadi berkat Tuhan yang paling murah dan rendah. Tetapi sukacita, kesehatan, kepintaran, damai sejahtera, bahagia tidak bisa kita beli dengan uang. Saya juga pikir benar juga, saudara-saudara. Kalau kita kuat, kalau kita ada sukacita, ada kesehatan, ada kepintaran, damai sejahtera, dengan bebas kita akan bekerja untuk mendapatkan uang itu. Tetapi ingat, sekalipun kita punya begitu banyak uang, saudara-saudara, ketika kita mau coba keluar daripada kebenaran firman Allah, bisa sedetik, begitu cepat uang itu bisa habis. Kami pernah melihat, saudara-saudara, dan melihat begitu banyak berkat yang luar biasa. Sepertinya kata mereka 7 turunan kekayaan mereka tidak akan habis. Tetapi kami mulai melihat bisa secepatnya bisa habis. Oleh sebab itu, ketika Allah memberkati keuangan kita, finansial kita, saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saudara-saudara kita harus bersyukur kepada Tuhan? Biar setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Sehingga berkat itu akan bisa bertahan sampai Tuhan panggil, sampai Tuhan datang, atau sampai pada anak-anak keturunan kita, saudara-saudara. Karena itu janji Allah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan berkati kita. Bukan hanya saat ini, tetapi berkat Tuhan akan tambah-tambahkan, dan Tuhan akan lindungi, jaga dalam hidup saya dan saudara. Luar biasa janji Allah buat saya dan saudara. Sebab itu Allah mau kita bukan hanya sekedar diberkati, tetapi menikmati berkat-berkat Allah dalam hidup saya dan saudara di hari-hari ini. Sehingga Allah mau dalam hidup kita, ketika kita diberkati, kita tetap hubungan lebih indah dengan Tuhan, hubungan lebih dekat dengan hubungan lebih indah dengan Tuhan, hubungan lebih menyenangkan dengan Tuhan, agar supaya pemeliharaan Allah lebih lagi dalam hidup saya dan saudara, pemeliharaan Allah juga dalam berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Bukan hanya seperti itu, tetapi akan ditambah-tambahkan dan dilindungi, dan kita bisa nikmati, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, luar biasa Allah mengingatkan saya dan saudara, mengingatkan kita semua, saudara-saudara. Allah sementara promosikan kita di hari-hari ini, saudara-saudara, sehingga setiap berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan dalam hidup kita komplit, saudara-saudara. Diberkati finansial, keuangan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, luar biasa kita menikmati di hari-hari ini. Saudara, seperti saya sudah katakan tadi, kadang jalan menuju promosi Allah itu jalannya sunyi, sepi, dan kadang kita bisa berjalan sendirian, saudara-saudara, karena tidak bisa diterima oleh dunia ini. Kalau semuanya
kita mau mengikuti kebenaran firman Allah. Kadang ketika kita dipromosikan Allah, itu tidak enak saudara-saudara, tidak ramai. Kadang kita bisa berjalan sendirian dalam keadaan tempat yang sunyi, yang tidak menyenangkan. Tetapi kata firman Allah, maju terus, pantang mundur, sampai kita melihat keindahan-keindahan penyertaan Allah dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita bisa melewati setiap tantangan itu bersama dengan Tuhan. Kadang tidak enak, tidak mengenakan. Tetapi di balik semua promosi Allah dalam hidup kita, ketika kita sendirian tetap dekat dengan Tuhan, ketika kita dalam keadaan kesunyian tetap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, satu saat kita akan tercengang, wah, inilah janji Allah, inilah promosi Allah yang tidak pernah saya impikan, yang tidak pernah saya lihat, tetapi itu yang Tuhan sementara siapkan buat kita semua, gereja Tuhan yang ada. Semua Tuhan sementara siapkan, saudara-saudara. Oleh sebab itu jangan khawatir ketika kita mengiringi Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Jangan takut dengan intimidasi dunia yang mau melemahkan iman percaya kita, yang mau membuat kita kendor di dalam Tuhan. Jangan takut, karena jika Allah di pihak kita, tidak ada satupun yang bisa melawan kita. Manusia di mana yang bisa kuat melawan Tuhan, saudara-saudara? Kitanya yang bisa lemah, tetapi Tuhan tidak pernah lemah, tetap kuat mau membela umat-umatnya, termasuk semua kita yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jadilah kita jemaat Tuhan yang mau menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Kita harus hadapi tantangan, saudara-saudara. Kita harus hadapi kesulitan-kesulitan ketika kita sementara dipromosikan Allah. Tetapi tetap maju di dalam Tuhan. Tetap lakukan kebenaran firman Allah, saudara-saudara, sampai mujizat Allah nyata dalam hidup saya dan saudara di hari-hari ini. Karena firman Allah berkata, jika Tuhan yang membuka pintu, jika Tuhan yang membuka jalan, jika Tuhan yang membuka berkat buat saya dan saudara, siapa yang bisa menutupnya? Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika Allah menolong saya dan saudara, percayalah pertolongan Allah itu tepat dan indah pada waktunya buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, promosi Allah akan datang. Syaratnya kehidupan kita harus berkenan kepada Tuhan. Jadi promosi akan datang, syaratnya kehidupan kita harus berkenan kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena jalan yang menuju promosi Allah, kadang kita menghadapi penolakan. Kadang kita ditolak, saudara-saudara, dari manusia yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Kadang dari sahabat kita, dari keluarga kita, dari anak-anak kita, saudara-saudara. Tetapi tetap yakin bahwa janji Allah tidak akan pernah berubah buat saya dan saudara. Janji Allah tidak akan mengecewakan bagi umat-umat Tuhan yang menjadi pelaku kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara-saudara, harus kita mempunyai integritas dan cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kita harus punya integritas yang berbeda dengan dunia ini. Oleh sebab itu, patokan kebenaran firman Allah kita harus, kehidupan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ketika kita tidak punya integritas, saudara-saudara,
Seperti tadi saya sudah katakan, Allah tetap mau rangkul kita, kembalikan kita, ingatkan kita dengan kasih-Nya. Kembalilah kita sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin yang punya integritas. Sehingga sekalipun seperti banyaknya awan yang mengelilingi kita, yang melihat aktivitas kegiatan kita, kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena kita sebagai gereja Tuhan yang punya integritas, yang berbeda dengan dunia ini, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang akan membukakan berkat-berkat Allah buat saya dan saudara di hari-hari ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, biar kita sama-sama saudara-saudara mau maju di dalam Tuhan. Biar kita sama-sama belajar saudara-saudara. Di dalam segala kekurangan, kelemahan kita, dosa, kita mau belajar maju selangkah demi selangkah sampai pada kesempurnaan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Allah kita sudah dengarkan, sudah bacakan tadi saudara-saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Kalau kita mau menjadi pemimpin gereja Tuhan, gembala, jemaat, pelayan Tuhan yang berintegritas saudara-saudara, tinggalkan setiap beban dosa kita yang hanya menghalangi berkat-berkat Allah buat saya dan saudara, sehingga kemuliaan Allah akan dinyatakan, akan dialami, akan kita saksikan di hari-hari ini. Bagaimana penyertaan Allah, pembelaan Allah buat saya, sekalipun di waktu yang sulit, di tahun-tahun yang sulit, tetap kita akan percaya Tuhan akan beserta dengan saya dan saudara. Tuhan akan melindungi kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Bangkit berdiri, kita sama-sama renungkan kebenaran firman Allah ini saudara-saudara. Karena kita percaya ketika firman Allah sudah disampaikan, Dia itu tidak akan kembali dengan percuma. Itu akan bekerja dalam hidup kita. Tergantung kita mau terapkan, kita mau mengalami promosi Allah atau tidak, itu tergantung kita. Karena Allah tidak akan pernah memaksa kita, tetapi biar kita sama-sama gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, biar kita sama-sama maju di dalam Tuhan, sehingga kita akan menikmati janji-janji Allah dalam hidup saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Haleluya, haleluya. Renungkan kebenaran firman Allah sambil kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian penyembahan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya Yesus. Hanya Tuhan yang bisa menjadi kekuatan saya dan saudara di tengah-tengah dunia.